Saudara, air bersih menjadi kebutuhan dasar yang begitu penting bagi korban banjir di Sumatera. Dan untuk menanggulangi masalah itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN meluncurkan mobil Arsinum atau air siap minum yang diharapkan tentu saja jadi solusi kebutuhan air bersih. Kita bahas soal ini bersama dengan Ketua Task Force Reaksi Cepat Tanggap Bencana BRIN. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring, ada Pak Joko Widodo. Selamat pagi, Pak Jeko, saya memanggil ya, karena namanya mirip dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia ya, Pak Jeko. Selamat pagi Mbak Disti. Iya, Pak Jeko sekarang posisinya sedang berada di salah satu wilayah di terdampak bencana begitu ya. Saya ingin tahu dulu Pak, untuk air siap minum atau Arsinum ini jadi seperti apa sistem kerjanya Arsinum ini? Baik, terima kasih Mbak Disti. BRIN menyiapkan teknologi air siap minum Mbak dengan teknologi hybrid ya, dengan membran ultrafiltrasi dan reverse osmosis. Jadi harapannya nanti bisa menghasilkan air bersih dan air siap minum. Nah, air bersih yang kami hasilkan nanti kira-kira 30.000 liter per hari ya, dan untuk air siap minumnya adalah 10.000 liter per hari. 10.000 liter per hari itu kira-kira 5.000 galon Mbak. Oke, jadi ada 5.000 galon begitu ya setiap harinya yang sudah disiapkan dari alat Arsinum ini. Tapi sistem kerjanya tuh seperti apa? Jadi air keruh atau air yang belum siap minum ini dimasukkan ke dalam alat atau seperti apa, Pak? Sistem kerjanya? Ya, baik Mbak. Jadi sistem kerjanya adalah sumber bakunya itu bisa air ini ya, bisa air baku yang jernih gitu, tapi bisa juga air air kotor yang keruh gitu. Dan nanti cara melakukan eh, processingnya dengan cara nanti air disedot ya, kemudian masuk ke pretreatment Mbak. Di pretreatment itu nanti ada filter karbon aktif, pasir lambat gitu ya, dan kemudian nanti dan seterusnya ya sampai nanti kemudian masuk ke unit ultrafiltrasi di mana itu bisa menyaring kotoran sampai menjadi air bersih ya, dan kemudian nanti juga bisa menjadi air siap minum dengan teknologi reverse osmosis, kira-kira begitu. Oke, jadi bahkan air yang banjir, air keruh banjir ini bisa diubah menjadi air bersih dan juga air siap minum ya, Pak ya? Ya benar Mbak, nanti sesuai kebutuhan. Kalau memang yang dibutuhkan air bersih, kami akan fungsikan yang output air bersih. Kalau yang dibutuhkan air siap minum, ya kami nanti fungsikan yang air siap minum maksud kami, karena memang sistemnya hybrid Mbak, bisa keluar dua-duanya. Oh, oke. Nah, butuh waktu berapa lama Pak untuk bisa kemudian air yang tadinya kotor begitu ya, air tidak air bersih begitu, bahkan air keruh banjir untuk bisa kemudian menjadi air bersih atau air siap minum ini butuh berapa waktu, berapa lama untuk menghasilkannya? Ya, tidak terlalu lama Mbak. Begitu disedot nanti langsung keluar. Oh, Langsung keluar ya. oh, Kira-kira 20 liter per menit lah nanti dua yang puluh keluarnya. liter per menit. Ya. Oke, jadi cepat sekali ya Pak ya. Nah ini sudah ada berapa unit Pak untuk di Indonesia dan untuk khususnya untuk 3 provinsi di wilayah terdampak bencana ini ada berapa unit yang kemudian diterjunkan Pak? Ya, saat ini BRIN memiliki 3 unit yang mobile ya, dan Ah, itu kami standby-kan di Medan, dan ah. insya Allah nanti sore sudah sampai Medan ya, di Belawan, karena memang kemarin kami itu mengalami problem pengiriman Mbak. Jadi rencananya tadinya mau jalur udara, kemudian itu juga tidak mungkin dilakukan, kemudian kami melalui jalur laut juga itu menunggu jadwal gitu ya. Ah. Sementara kalau kami kirimkan melalui jalur darat itu ada problem nanti akan ada problem alatnya mungkin terganggu atau rusak ya karena perjalanan yang jauh gitu. Jadi kemudian kami memilih diberangkatkan dengan kapal Roro ya, dengan Catra 1, dan jadwal dapat di Pelawan memang nanti sore. Kemudian nanti 3 unit itu rencana akan kami distribusikan ke 3 wilayah. Yang pertama itu Aceh Tamiang, memang itu kan dekat dari Medan ya, kira-kira 3 jam perjalanan. Kami juga kemarin sudah ke sana dan sambil mengirimkan bantuan BRIN Peduli, dan
Yang lainnya, yang satu itu kita proyeksikan ke Takengon, itu kira-kira 8 jam perjalanan dari Medan, tetapi memang kami masih mempelajari sejauh mana itu bisa diberangkatkan ya, karena dari informasi teman-teman, sepertinya meskipun dengan menggunakan mobil yang 4x4, beban apa namanya beban terberat yang bisa dimuat itu hanya 500 kilo. Sementara unit asinum kami itu per unit 2,8 ton. Kemudian satu lagi ke Tapanuli Tengah, Mbak. Tapanuli Tengah itu dari Medan kira-kira sekitar 12-13 jam ya jalan darat. Dengan kondisi jalan juga yang apa masih masih relatif susah dilalui gitu ya. Aha. Oke, jadi ada 3 unit begitu ya akan didistribusikan ke Aceh Tamiang, kemudian juga ada Takengon dan juga satu lagi itu tadi di mana Pak Jeko? Aceh Tamiang, Takengon, eh, dan satu lagi di Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah. Nah, ini berarti alatnya berat sekali ya Pak ya? Sampai berapa ton tadi Anda sebutkan 2 ton ya? 2,8 ton per unit. Oh, oke. Jadi setiap unitnya ini beratnya 2,8 ton. Nah, eh, setelah itu akan didistribusikan berarti melalui jalur darat ya Pak ya? Ya, melalui jalur darat dan tadi sudah saya sampaikan yang paling cepat memang mungkin sampai Aceh Tamiang ya, karena hanya perlu waktu sekitar tiga jam atau 4 jam barangkali karena memang mobil ini tidak bisa berjalan cepat, Mbak, paling-paling 60 km per jam, jadi memang Oke. mungkin lebih lama gitu. Oke, jadi karena memang beratnya ini 2,8 ton ya Pak ya? Ya, Nah, 2,8 ton berarti truk yang kemudian mengangkut juga tidak boleh terlalu cepat begitu untuk mengemudikannya. Nah Pak, kalau tadi Bapak melihat Anda berada di Aceh saat ini, bagaimana dari pantauan Anda di sana soal apa ya ketersediaan air bersih, termasuk juga apa nanti tantangan terbesar ketika memang alat itu sudah sampai di sana? Ya, sekarang seperti yang tadi juga ditayangkan di berita kan ya, memang air bersih menjadi kebutuhan yang wajib gitu, karena penduduk juga masih tinggal di tenda, karena rumahnya nyaris tidak bisa dihuni, Mbak. Rumahnya itu banyak yang hancur gitu ya, tertutup lumpur dan sebagainya. Mhm. Dan kemudian tentu terkait air bersih juga itu menjadi tantangan. Nah, strategi kami begini, karena di air bersih itu kan unit kita hanya satu ya, atau barangkali nanti kalau diperlukan kita bisa saja nanti apa namanya bisa tambahkan di apa area tertentu yang memang membutuhkan. Itu nanti kami akan menempatkan toren-toren, Mbak, di banyak tempat. Hmm. Kemudian nanti toren-toren itu kita akan isi kan kita ini ya kita nanti usahakan membuat banyak apa stasiun sementara ya. Kita mungkin kalau perlu membuat sumur ya kita nanti buat sumur gitu atau kita manfaatkan sumber air baku yang sudah ada. Kemudian di situ kita tempatkan toren dan mobil kita bisa keliling. Keliling kemudian nanti bisa misalnya beroperasi di satu tempat berapa menit gitu ya. Kemudian nanti geser lagi ke tempat lain Mhm. sampai kemudian kita punya banyak sumber-sumber apa air bersih di banyak tempat. Kira-kira begitu strateginya. Oke, oke, itu strateginya supaya kemudian bisa cepat juga warga bisa merasakan air bersih kembali setelah beberapa pekan ini pasokan air bersih begitu sulit ya Pak ya, Pak Jeko. Pak Jeko, untuk operasional alat ini Pak, dalam sehari ini bisa menghasilkan berapa liter atau berapa kubik liter yang kemudian bisa dihasilkan dari alat Arsinum ini Pak untuk memenuhi kebutuhan pasokan air bersih dan juga air siap minum bagi warga terdampak bencana. Ya, kalau air bersih tadi sudah kami sampaikan itu 30.000 liter, Mbak. Dan kemudian air minumnya adalah 10.000 liter. Itu dengan catatan sehari beroperasi 4 jam ya, Mbak. Mhm. Karena itu teknologinya kan dengan kami dengan genset untuk sumber listriknya. Hmm. Itu kami harus berhitung nanti supaya apa namanya alat kita itu tetap bisa sustain gitu ya, bisa berlanjut, bisa beroperasi lama itu sehingga untuk operasinya juga kami ada waktu-waktu ideal. Ya sebenarnya memang bisa saja dioperasikan lebih dari 4 jam, tetapi memang nanti konsekuensinya akan cepat aus gitu ya, dan nanti mungkin malah tidak menguntungkan gitu. Oke, jadi Pak maksimal itu alatnya bekerja operasionalnya itu 4 jam ya Pak ya dalam sehari? Ya, nah 4 jam karena itu kan harus nanti apa gensetnya juga didinginkan gitu ya Mbak ya. Mhm. Tetapi kami juga sedang apa namanya pertimbangkan kalau seandainya nanti berpindah-pindah tempat kan tidak nyala sekaligus 4 jam ya Mbak ya. Mhm. Jadi mungkin putaran penuh nanti kami pindah lagi barangkali nanti bisa bisa lebih lama dan lebih banyak debit yang kami hasilkan. Kira-kira begitu. Oke.
Berarti oke 4 jam, setelah 4 jam itu udah tidak bisa dioperasikan lagi, istirahat, baru keesokannya 4 jam lagi bekerja? Ya, idealnya begitu. Seandainya 4 jam terus-menerus ya. Tapi karena tadi ada strategi kita nyalakan sebentar pindah, barangkali nanti kita bisa apa semacam membuat terobosan ya supaya ini bisa menghasilkan debit yang lebih banyak gitu, Mbak. Oke, baik. Kita berupaya begitu ya, BRIN juga berupaya untuk membantu apa yang bisa dibantu. Selain air bersih, apalagi Pak, kemudian inovasi-inovasi yang bisa dilakukan oleh BRIN untuk bisa membantu warga terdampak di sana. Karena tidak hanya air bersih kan Pak, tapi juga listrik, pasokan listrik juga masih belum merata di sana, teraliri. Ya, di BRIN memang kami kan sudah eh, apa namanya mengirimkan banyak tim ya Mbak ya, termasuk banyak kan tim drone untuk monitor ini ya, monitor di daerah, terutama di daerah Tarutung kemarin ya, jalur Tarutung Sibolga itu kan putus ya. Kami juga melakukan pengambilan data drone di situ untuk membantu apa recovery jalannya gitu ya. Kemudian kami juga mengirimkan tim lain juga, misalnya tim kesehatan di daerah Biren itu, di sana kami mengirimkan periset di bidang kesehatan dan sekaligus juga kami mengirimkan tenaga medis juga untuk membantu di posko dan sekaligus memitigasi kemungkinan penyakit yang timbul karena biasanya pada saat daerah bencana Mbak selepas 7 hari itu biasanya bibit penyakit mulai timbul dan itu yang kami lakukan di sana melakukan mitigasi dan sebagainya. Kemudian kami di Aceh Tamiang ini juga kami sebenarnya memperangkatkan drone GPR ya itu nanti untuk membantu terutama memang yang utama kami ingin tahu potensi air tanahnya ya untuk nanti kami bisa membuat sumur-sumur sementara nanti akan kami petakan dengan drone ground penetration radar. Kemudian kami dari situ juga akan mengukur ketebalan lumpur Mbak. Dengan menggunakan drone itu nanti untuk membantu rekonstruksi ke depan kira-kira seperti apa dan mungkin sambil itu juga nanti kami akan coba identifikasi barangkali ada objek-objek di permukaan tanah yang memang perlu kita lakukan semacam kegiatan lanjutan gitu Mbak. Oke, dari Anda sudah beberapa hari ini berada di wilayah terdampak bencana. Apa yang kemudian menjadi rekomendasi dari BRIN begitu ya? Karena kan ini sudah mau 1 bulan ya. Selain soal pasokan air bersih, kemudian juga ada soal listrik, apalagi Pak? Yang pertama kita harus segera usahakan supaya masyarakat bisa mulai pulih kembali ya pelan-pelan, terutama hunian ya Mbak, hunian sementara, hunian tetap gitu kan. Kemarin kebetulan di Kementerian Koordinator PMK juga kami sudah membahas hari Kamis kemarin ya, hari Rabu mohon maaf hari Rabu dan itu menjadi program pemerintah juga. Banyak hal yang harus dibenahi. Cuma juga terkait anak-anak sekolah ya Mbak, ini kan banyak yang akhirnya berhenti sekolah padahal sudah mau masuk masa ujian dan lain sebagainya. Tentunya harus dilakukan kebijakan-kebijakan untuk meringankan semuanya. Dan yang lebih penting dari ini semua, kita memang harus mulai berpikir bagaimana membangun Sumatera ini kembali ya. Dan pemerintah sudah punya tagline untuk itu. Build back the region better ya. Kita bangun wilayah dengan lebih baik, stronger, safer, sustainable. Jadi yang lebih kuat, lebih aman dan berkelanjutan. Itu yang menjadi tagline pemerintah. Dan saya kira kita akan membawa ya dengan semua stakeholder, baik unsur pemerintah maupun unsur masyarakat, untuk bersama-sama membantu saudara-saudara kita di Sumatera ini agar segera bisa pulih dan bangkit kembali. Dan yang lebih penting lagi, kita harus menata ulang kembali wilayah Sumatera ini. Mana-mana area yang sekarang rentan bencana, kita harus revisi peta kerentanan bencana kita kembali, kita tata kembali sehingga nanti pada saat kita membangun Aceh benar-benar menjadi wilayah yang tangguh dan terhindar dari kemungkinan bencana ke depan. Begitu Mbak Astisti. Oke, baik. Terima kasih Ketua Task Force Reaksi Cepat Tanggap Bencana dari BRIN sudah bergabung bersama kami, Pak Joko Widodo. Pak Jeko, kita berharap dengan adanya alat Arsinum ini ada 3 unit yang nantinya akan dibawa ke Tamiang, Aceh Tamiang, kemudian ada Takengon dan juga Tapanuli. Ini bisa membantu saudara-saudara kita di sana untuk bisa memperoleh air bersih dan juga air siap minum. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Adisti, terima kasih.